Aku bukan untukmu chapter 5, tak mudah ditaklukkan. Kalau aku menyukainya, apa itu masalah buatmu? Kau kan tidak menyukai Sena. Entah kenapa jawaban Dion membuat dadanya serasa tersentak. Bukankah yang dikatakan Dion itu benar? Kalau dirinya memang tidak pernah menyukai Sena. Ia dekat dengan Sena hanya untuk memanfaatkan uang wanita itu. Seharusnya ia biasa saja ketika mendengar kalimat yang baru saja terucap dari mulut Dion, bukan? Tapi kenapa ada rasa yang berbeda? Hei, kenapa kau diam begitu? Tidak masalah buatmu kan? Kalau seandainya aku menyukai Sena? Dion kembali bertanya. Ah, ya, tentu saja tidak masalah. Aku kan bukan siapa-siapanya Sena. Siapapun berhak menyukainya, termasuk kau. Tapi apa kau benar menyukainya? Tanya Reno penasaran, karena sepertinya Dion memang benar-benar menyukai Sena. Entahlah. Dion mengedikkan bahunya. Tapi dia cukup menarik. Mungkin aku akan coba mendekatinya nanti. Kebetulan saat ini dia pasti butuh teman kan? Sungguh kawan yang terlalu jujur. Sial, kawan macam apa dia? Bisa-bisanya langsung mau dekatin mantan temannya. Menyebalkan. Kesal Reno dalam hati. Tapi yang dikatakan Dion ada benarnya. Saat ini Sena membutuhkan teman. Dion cukup baik. Mungkin dia bisa menjadi teman yang baik untuk Sena. Batinnya. Tapi aku ingin memberitahu sesuatu padamu. Kalau kau ingin mendekati Sena. Apa itu? Sena orangnya memang terlihat mudah akrab dengan orang lain. Tapi dia juga mudah bosan. Kalau dia menemukan sedikit saja sikap ataupun sifatmu yang menurut dia tidak menyenangkan, biasanya dia akan langsung menjauh. Jadi, saranku, kau harus jadi orang yang menyenangkan. Jangan jadi orang yang menyebalkan. Tuturnya. Benarkah? Tapi kan, kau orang yang menyebalkan. Kenapa dia bisa secinta itu padamu? Dion menggaruk kepalanya yang tak gatal. Merasa heran dengan Sena yang bisa secinta itu pada Reno. Orang yang menyebalkan sekaligus benalu. Ya, bagimu aku menyebalkan, tapi tidak bagi Sena. Dia menganggapku orang yang menyenangkan, makanya dia sangat mencintaiku dan tidak mau lepas dariku. Reno membanggakan dirinya. Halah, kalau orang macam kau saja bisa menaklukkan Sena, aku yang lebih baik darimu pasti bisa menaklukkan Sena dengan mudah. Timpal Dion yang merasa tertantang. Oh ya, satu lagi. Dia itu lebih suka mengejar daripada dikejar. Jadi, kau jangan terlalu mengejarnya. Nanti bisa-bisa dia merasa risih dan malah membencimu. Kau tenang saja. Aku pasti bisa mengatasinya. Bukan Dion namanya kalau tidak bisa membuat wanita jatuh cinta. Ucapnya dengan penuh percaya diri. Ya. Semoga kau berhasil. Aku pasti berhasil, lihat saja nanti. Tapi kau jangan menyesal ya kalau aku berhasil membuat Sena jatuh cinta padaku. Dion mengangkat salah satu sudut bibirnya membentuk lengkungan miring di wajahnya. Tapi kau harus ingat satu hal. Jika kau berhasil membuat Sena jatuh cinta padamu, kau tidak boleh menyakitinya. Timpal Reno. Tentu saja itu tidak akan pernah kulakukan. Memangnya aku sebodoh dirimu? Apa sudah puas kau mengataiku? Lebih baik kau pergi ke restoran sana. Bukankah kau mau pergi? Usir Reno yang sedikit kesal pada sahabatnya yang selalu memojokkannya itu. Bisa-bisanya tamu mengusir tuan rumah. Dasar aneh. Gerutu Dion sambil beranjak dari tempat duduknya. Anggap saja pagi ini aku yang menjadi tuan rumahnya. Sudah, pergi sana. Aku mau melanjutkan tidurku. Hus. Reno mengibas-ibaskan tangannya pada Dion. Dion lalu mengambil bantal sofa, kemudian melemparnya ke wajah Reno. Reno hanya tertawa mendapat bantal sofa yang mendarat di wajahnya. Setelah Dion pergi, Reno memeluk bantal yang dilempar Dion sambil melamun. Percayalah Sena, setelah kau membuang benalu ini, kau akan bertemu dengan banyak orang baik yang benar-benar menyayangimu. Bukan seperti aku yang hanya membuatmu susah. Batinnya penuh sesal. Penyesalan sudah tiada guna.
Reno hanya bisa memaki dirinya yang terlalu bodoh. Sudah menyakiti wanita yang begitu tulus mencintainya. Andai dulu dia bisa lebih berpikir dan menghargai perasaan Sena, mungkin ceritanya akan berbeda. Lama-lama dia semakin menyebalkan. Bisa-bisanya Sena menyukai manusia aneh seperti dia. Dion menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Tuan tidak sarapan dulu? Tanya Bimarni yang melihat Dion hanya melewati ruang makan dengan pakaiannya yang sudah rapi. Dion menghentikan langkahnya, menghadap para ART-nya itu. Tidak, aku sarapan di restoran. Tolong Bimarni antarkan sarapan untuk Reno saja ke kamarku, pintanya. Baik Tuan. Bimarni mengangguk. Setelah bertitip pesan pada Bimarni, Dion kembali melanjutkan langkahnya. Saat tangannya baru saja menyentuh handle pintu mobil, ponselnya berdering. Dion pun mengangkat telepon sambil membuka pintu mobil. Halo Pak, sapanya pada papanya di seberang telepon. Di pagi ini ada meeting peluncuran produk baru di kantor, tapi Papa tidak bisa hadir. Badan Papa tiba-tiba ngedrop. Kau bisa menggantikan Papa? Mana bisa mendadak seperti ini, Pak? Kau tenang saja. Ada Andi yang akan memberitahumu. Yang penting, ada yang mewakili Papa. Dion menghela napasnya pasrah. Baiklah, aku ke kantor sekarang. Ini bukan kali pertama papanya itu meminta Dion untuk menggantikan dirinya. Dan terkadang membuat Dion sedikit kesal karena papanya seringkali meminta bantuan Dion secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dion yang bukan anggota perusahaan tentu saja dibuat bingung. Tapi, mau tidak mau, Dion harus melakukannya. Karena menolak pun percuma. Hendra akan terus memaksanya sampai Dion mau melakukan permintaannya. Hendra memiliki satu pabrik yang memproduksi minuman kaleng dan beberapa cabang restoran di beberapa kota. Untuk pabrik dikelola oleh dirinya sendiri, didampingi oleh Andi, asprinya, sedangkan restoran dikelola oleh Dion yang merupakan putra Hendra satu-satunya, yang juga didampingi seorang aspri yang merupakan teman dekatnya selain Reno. Setibanya di kantor, Dion langsung disambut oleh Andi yang pastinya sudah dihubungi oleh Hendra terlebih dahulu. Bahkan di meeting pagi ini, Dion yang akan memimpin. Selamat datang Tuan, sapa Andi dengan sedikit membungkuk pada Dion. Balas Dion sekenanya, sambil terus berjalan melewati Andi. Dan pria itu pun mengekori putra atasannya itu masuk ke dalam gedung. Hingga sampailah mereka di ruangan Hendra. Berikan aku presentasi yang sudah kau buat untuk meeting pagi ini, pinta Dion pada Andi, sambil mendudukkan tubuhnya di atas kursi putar kulit berwarna hitam. Sebentar Tuan. Andi lalu membuka laptop yang sudah ia siapkan di atas meja. Ini Tuan. Andi memperlihatkan file presentasi yang sudah ia buat semalaman kepada Dion. Dion mulai membaca dengan teliti barisan kalimat di layar itu. Dion yang memiliki kecerdasan cukup baik, tentu tidak terlalu sulit mempelajari tema yang akan disampaikannya pada meeting pagi itu. Jam berapa meetingnya akan dimulai? Tanya Dion tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Jam 10 Tuan, jawab Andi. Dilihatnya jam digital pada sudut kanan layar laptop yang menunjukkan pukul 9.40. Baiklah, aku masih punya waktu 20 menit, ujarnya. Jika ada yang ingin Tuan tanyakan, saya siap menjawab, kata Andi yang masih berdiri di depan meja yang berukuran tidak terlalu besar itu. Baiklah Andi. Setelah 10 menit berlalu, sebuah pertanyaan pun terlontar dari mulut Dion. Andi, apa kau punya kekasih? Pertanyaan macam apa itu? Sungguh pertanyaan yang di luar dugaan Andi. Hei, kenapa kau diam? Bukankah kau bilang kau siap menjawab pertanyaanku? Tanya Dion mengingatkan. Memang benar, tapi bukan pertanyaan di luar presentasi yang sudah kubuat juga, batin Andi.